Audio Jungle. Osea PTG, sosok inspiratif dari tanah Papua, kembali menjadi sorotan. Ia bukan hanya pengusaha sukses yang meraih penghargaan tingkat ASEAN, tetapi juga figur berani yang membela Presiden Joko Widodo di tengah isu ijazah palsu. Dalam sebuah acara di Resto Yogua, Jakarta kepada sejumlah media, Osea yang hadir mewakili tokoh masyarakat Papua menegaskan bahwa Jokowi adalah presiden paling berjasa bagi Papua. Ia menyebut, isu ijazah sudah tidak relevan, mengingat Jokowi telah melalui proses pemilihan konstitusional, dari wali kota hingga presiden 2 periode. Isu semacam itu dinilainya, hanya bentuk pembunuhan karakter. Osea mengajak masyarakat melihat kontribusi nyata Jokowi, seperti keberhasilan program BBM 1 harga, yang menurunkan harga bensin di Papua, serta pembangunan masif infrastruktur dan layanan kesehatan hingga pelosok. Menurutnya, perubahan besar di Papua adalah bukti nyata kepedulian presiden, dan dukungan rakyat Papua dalam Pilpres terakhir, mencerminkan hal tersebut. Ia pun menyatakan dukungan terhadap kelanjutan kepemimpinan, yang berpihak pada Papua. Selain vokal dalam urusan sosial politik, Osea adalah bukti bahwa orang asli Papua, mampu bersaing di tingkat internasional. Pria asal Dogia ini berhasil menjadi top seller ban mobil Goodyear se-Asia Tenggara, dan merambah bisnis energi, dengan sejumlah SPBU di wilayah Mepago. Meski sukses, Osea tetap rendah hati dan aktif membantu masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Ia ingin, keberhasilannya menjadi inspirasi bagi generasi muda Papua, agar berani bermimpi besar, tidak hanya bercita-cita menjadi PNS, tetapi juga menjadi wirausahawan yang tangguh. Berikut pernyataan Osea tersebut. Saya betul-betul sangat sedih situasinya, sangat sedih. Berarti negara ini belum berhasil membangun orang Indonesia. Karena Pak ijazah itu ijazah Pak Presiden Joko Widodo itu sudah selesai. Mau dipersoalkan dan lain-lain itu saat pencalonan wali kota di Solo atau calon gubernur DKI Jakarta atau presiden 2 periode itu baru dipersoalkan, tidak ada masalah. Tapi sekarang sudah turun, masih dipersoalkan, disalahkan Jokowi terus. Sedih, saya sedih sekali. Karena apa? Jokowi itu seorang tokoh. Kita punya tokoh yang luar biasa, dia terkenal mendunia. Kenapa harus dipersoalkan dengan pribadi ini? Kok harus dimatikan karakter? Kasihan. Berhenti sudah. Yang masalah-masalah pribadi tidak ada keuntungan kok untuk persoalkan ijazahnya. Saya pikir ijazah Jokowi itu sudah clear. Clear dengan apa? UGM yang keluar itu sudah menjelaskan bahwa tahun sekian Jokowi itu selesai kuliahnya. Kemudian bahkan sampai terakhir tesis pun disampaikan. Kemudian teman-teman lain yang seangkatan dengan Jokowi pun mereka bersaksi pada saat itu bahwa itu sudah mengakui bahwa teman kami. Berarti itu sudah clear. Kenapa dipersoalkan sampai dilaporkan ke pengadilan? Sangat sedih sekali. Sedih. Berhenti sudah yang begini-begini. Itu sama dengan membunuh karakter seseorang. Saya mohon, marilah teman-teman dari daerah Jakarta dan lain-lain yang tidak punya masalah, saya ajak, mari memperjuangkan keseimbangan pembangunan antara Indonesia bagian barat, tengah dengan timur. Timur kan ketinggalan jauh. Tolong berjuang, tolong suarakan. Itu ajakan saya.
sehingga keseimbangan pembangunan itu merata, kesenjangan sosial tidak akan terjadi antara timur, tengah, dan barat. Berarti ini harapannya Bapak ini adalah ketika pemerintahan yang sekarang lebih fokus untuk kepada pembangunan Papua sendiri ketimbang harus mengurusi yang bersifat pribadi terhadap Presiden Jokowi yang sebelumnya. Seperti itu ya artinya ya Pak ya? Ya, Presiden Jokowi sudah selesai jabatannya. Mari kita sibuk dengan presiden yang baru. Ngapain sibuk dengan yang sudah selesai? Itu sudah clear. Sehingga presiden yang baru, mari bangun di Papua, di luar Papua, di Indonesia khususnya barat. Dari gang ke gang itu ada rumah sakit, ada klinik, ada ini, ada dokter praktek. Kita di sana satu kabupaten pun sulit ketemu rumah sakit. Itu satu kabupaten. Mari tolong suarakan ini ketinggalan Indonesia Timur, khususnya daerah Papua. Tolong teman-teman media, teman-teman yang otak-atik tentang Jokowi itu, stop sudah, berhenti. Bantu kami di Papua. Toh kalau memang tidak bisa, Indonesia tidak mau, masyarakat Indonesia di sini tidak suka dengan Jokowi, terpaksa kami bawa pulang Jokowi. Kami taruh di Papua sudah, karena kami butuh kontribusinya Pak Jokowi. Kontribusi berupa pikiran, nasihat, pandangan untuk membangun Papua secara utuh, itu kami butuh. Maka kalau di Jakarta tidak mau masyarakat, pulau-pulau di luar dari Papua tidak mau, ya kami bawa pulang. Kami siapkan jangankan hektar, kami kasih kilo untuk Pak Jokowi bikin rumah. Kan bicaranya kan pakai hektar kan, kami kasih kilo, 1 kilo pun bisa. Stop mulai saat ini, stop, jangan persoalkan. Ini sudah selesai, Mas. Dan dia sekarang jadi penduduk biasa. Pak Jokowi itu penduduk biasa sekarang, sudah tidak ada lagi presiden. Oke, saya pikir begitu tanggapan saya terhadap ini. Jadi ini saya berikan tanggapan ini semata-mata. Saya tidak kenal Jokowi juga, tapi semata-mata kepedulian kami orang Papua. Selama 10 tahun Jokowi memperhatikan kami orang Papua, dikunjungi setiap tahun 21 kali. Itu semata-mata itu kami peduli, karena salah satu presiden yang ikut perhatikan pembangunan Papua adalah Jokowi, kedua Gus Dur. Itu pasti dikenang di dalam hati kami orang Papua terhadap kebaikan Jokowi dan Gus Dur. Presiden lain tidak pernah datang. Kami kan pinggiran dari Indonesia. Jadi itu. Kedua, kebaikan Jokowi adalah ya, satu, harga BBM yang beliau terapkan, dan Papua lebih murah dari Jakarta. Itu satu luar biasa. Pembangunan Papua mulai berjalan ketika Jokowi menjabat sebagai presiden. Nah, ini kami bentuk ucapan terima kasih yang kami ikut menyuarakan. Ya, terima kasih. Oke. Saudara, dukung perubahan positif untuk Papua. Jika video ini dan konten lainnya di Jejak Papua Channel ini bermanfaat dalam mencari solusi bagi berbagai tantangan di tanah Papua, maka mari bersama mengambil peran. Klik subscribe untuk terus mendukung informasi dan inspirasi bagi Papua yang lebih baik. Bagikan video ini melalui WhatsApp dan media sosial agar lebih banyak orang bisa ikut serta dalam perubahan. Tinggalkan komentar di setiap video. Suara dan pandangan Anda sangat berarti dalam membangun diskusi yang konstruktif untuk Papua yang damai dan sejahtera. Setiap subscribe, share, dan komentar dari Anda adalah langkah nyata menuju perubahan. Mari bersama, wujudkan Papua yang penuh kedamaian dan kesejahteraan secara permanen. Amin. Salam damai.